Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Razgatlioglu katakan, saya menunggu duel lawan Marquez. Juara WSBK 2 kali, Toprak Razgatlioglu, siap menyongsong masa depannya di MotoGP. Ia berharap bisa belajar dari Marc Marquez setelah bertarung di lintasan yang sama. Pembalap Turki tersebut selangkah lagi akan mewujudkan impian tampil di kasta tertinggi balap motor. Razgatlioglu telah menggenggam kontrak 2 tahun dengan Pramac Racing, tim satelit Yamaha. Mengingat kejuaraan tersebut masih asing, ia banyak belajar tentang berbagai hal terkait MotoGP, seperti budaya kerja, lingkungan berbeda dengan WSBK yang akrab antar tim maupun peserta, dan karakter para lawan. Ia menegaskan siap bekerja keras agar kompetitif secepatnya. Seperti yang Anda tahu, saya selalu sangat baik di Superbike. Saya gembira, di BMW, saya menemukan keluarga yang luar biasa, orang-orang istimewa. Sama halnya di paddock, di mana saya bertemu banyak orang di industri, ujarnya kepada GP1.com. Bagaimanapun, impian saya selalu balapan di MotoGP. Tahun ini, kesempatan tiba, jadi tanpa pikir panjang, saya tidak bisa membiarkan peluang ini lewat. Di WSBK, saya bisa bergerak dari box ke box, mengunjungi hospitality tim lain tanpa ada masalah. Saya tahu di paddock kejuaraan lain, dinamikanya sangat berbeda, tapi saya siap menghadapi itu dan semua skenario yang muncul. Razgatlioglu melanjutkan, di WSBK, jika ada kesalahan, saya masih bisa memperjuangkan podium. Di MotoGP, saya tidak melihat itu karena saya mungkin akan bertarung untuk posisi ke-13, seperti posisi ke-8 atau ke-5. Saya menyadari segala hal yang menunggu saya, yang mana itu tidak mudah dan banyak orang akan meremehkan saya karena tidak lagi mendapatkan hasil seperti saat ini. Namun, ini tantangan terbesar saya dan itulah kenapa saya memilih menumbuhkan impian ke MotoGP. Musim 2026 akan sulit, tapi kemudian di 2027, semuanya akan berubah karena aturan baru. Salah satu tantangan lain yang harus dihadapi adalah Yamaha Izermowan yang belum menunjukkan kemajuan kinerja signifikan. Razgatlioglu mengungkapkan bahwa dirinya akan mengetahui karakter dan kelemahan motor tersebut, setelah bersentuhan dengan M1 2025. Saat ini, fokusnya adalah membawa BMW ke panggung juara. Marc Marquez ingin kalahkan lawan secara mental. Terlepas dari keunggulannya yang sangat besar di puncak klasemen MotoGP, Marc Marquez menepis anggapan bahwa ia bermain-main dengan para rivalnya. Sejauh musim ini, pembalap tim Ducati, Marc, telah memenangi 8 dari 12 balapan Grand Prix dan 11 sprint race hanya kalah dalam balapan di Silverstone. Hal itu memberinya 66,6% kemenangan di hari Minggu dan 91,6% kemenangan di hari Sabtu, yang berarti ia telah unggul 79,1% dari 24 balapan yang diadakan tahun ini. Tidak ada pembalap lain di grid yang memenangi lebih dari 1 Grand Prix musim ini. Francisco Bagnaia menang di Austin, Alex Marquez di Jerez, Johan Zarco di Le Mans, dan Marco Bezzecchi di Silverstone. Dengan demikian, akhir pekan di Inggris menjadi satu-satunya balapan di mana Marc tidak memenangi setidaknya satu balapan. Selain 8 akhir pekan dengan 37 poin sempurna, Marquez juga mencetak poin terbanyak di Prancis 32 meski kalah di balapan minggu dari Zarco. Dia hanya kalah di Austin, Jerez dan Inggris. Dengan statistik seperti itu, tak ada yang meragukan bahwa rider 32 tahun itu sudah memperhitungkan kapan dan di mana ia bisa menyegel gelar juara MotoGP 2025. Namun, ketika ditanya secara langsung, dia menghindari untuk memproyeksikan dominasi yang dia tunjukkan dengan jelas di atas lintasan. Saya tidak akan mengatakan di mana atau kapan saya ingin meraih gelar. Sejujurnya, saya mendekati 10 balapan terakhir musim ini setelah jeda musim panas dengan pola pikir bahwa saya satu-satunya yang bisa kalah dalam kejuaraan ini. Jadi, jika kami harus mengatur segala sesuatunya, kami akan melakukannya. Tapi, jika kami bisa menang, kami akan melakukannya, ujar pembalap asal Spanyol ini. Marquez tidak menikmati kemenangan sendirian dan tidak tertandingi seperti halnya ia menikmati pertarungan dari satu roda ke roda lainnya, seperti yang ia lakukan di sprint Jerman melawan Bezzecchi, atau balapan di Brno, saat ia bertarung dengan pembalap Italia dan Pedro Acosta. Ini adalah skenario yang membuatnya merasa nyaman, dan terkadang ia bahkan terlihat mencarinya. Ia tidak menyangkal bahwa ia mencari-cari kesempatan ketika ditanya tentang hal itu. Namun, itu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab.
Juara MotoGP 6 kali harus mundur di belakang pembalap lain lebih dari 1 kali musim ini untuk meningkatkan tekanan bannya. Namun, katanya, membuntuti pembalap lain tetaplah sebuah tantangan. Untuk menghormati para rival saya, yang semuanya cepat, saya tidak akan menjawabnya. Di Brno, saya merasa tidak nyaman berada di belakang Bezzecchi. Di MotoGP yang lama, Anda bisa mengikuti pembalap dengan lebih mudah. Tapi sekarang, dengan aerodinamika, sangat tidak nyaman untuk membuntuti seseorang di belakangnya. Itulah mengapa semua orang ingin berada di depan. Lihatlah Pecco, ia tak bisa melewati Acosta. Saya berjuang keras untuk melewati Bezzecchi. Saya berhasil karena saya memiliki selisih waktu setengah detik, jelas Mark, sebelum menambahkan, saya akan terus melaju seperti ini, tanpa bermain-main. Jika Anda bermain-main, terkadang Anda akan kalah. Dominasi Marquez musim ini sungguh luar biasa, bahkan melebihi tahun-tahun terbaiknya bersama Honda. Dan jika para rivalnya sering terlihat kalah bahkan sebelum balapan dimulai, itulah yang ia inginkan. Sebagai rider, itulah yang Anda inginkan, agar para rivalnya datang ke balapan dalam kondisi mental yang kalah. Namun, hal itu sangat sulit dicapai. Sebagai seorang atlet, apa yang Anda cari adalah untuk terus mendapatkan. Saya tidak akan mengatakan rasa takut, tapi rasa hormat. Itu tidak didapatkan dengan mikrofon, itu didapatkan selama latihan dan balapan, dengan selalu berada di depan, ucapnya. Terungkap, waktu putaran Pecco Bagnaia di tes Balaton Park. Pecco Bagnaia mengungkapkan betapa cepatnya dia menaklukkan Balaton Park. Pecco Bagnaia telah mengungkapkan waktu putarannya dari tes di Balaton Park. Ducati membawa pembalap pabrikan mereka ke tempat baru menjelang MotoGP Hungaria akhir bulan ini. Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli dan Fabio Di Gianantonio beraksi pada hari Selasa mempelajari sirkuit baru. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, hadir bersama mereka dan berbagi keahliannya dari kunjungan sebelumnya. Bagnaia adalah satu-satunya pembalap sejauh ini yang berbagi waktu putarannya. Juara MotoGP 2 kali itu mencatat waktu terbaik 1:41.468 pada hari Selasa di sekitar Taman Balaton. Rekor putaran kejuaraan dunia Superbike adalah 1:38.357 s dari putaran balapan terakhir mereka. Namun para rival MotoGP pasti memiliki pertanyaan tentang bagaimana Bagnaia mencatatkan waktu tersebut. Pertama, Bagnaia mengendarai Bagnaia Panigale V4, jadi bagaimana memprediksi apa yang dapat dihasilkan oleh motor spek MotoGP miliknya. Kami juga tidak tahu apapun tentang ban yang digunakan atau rincian tentang kondisinya. Marquez memuji trek Balaton Park setelah uji coba Ducati. Rekan setimnya Francisco Bagnaia juga senang dengan apa yang ditemukannya, meskipun menyadari bahwa tikungan yang sempit memerlukan kehati-hatian. Kembali bersepeda setelah liburan selalu menyenangkan, Bagnaia memulai. Kesan pertama saya terhadap lintasan Balaton bagus. Treknya kecil, Anda harus berhati-hati di tikungan, tapi saya puas. Tata letaknya unik, dan kami menikmatinya. Akan berbeda dengan Desmosedici GP, tetapi untuk saat ini saya menikmatinya dengan Panigale V4, bahkan mencoba menggesernya.